Selamat datang kembali di channel Saham Cuan, channel yang secara konsisten membahas saham dari sudut pandang analisa fundamental yang rasional, dikombinasikan dengan value investing, growth investing, serta pemahaman pergerakan harga secara teknikal dan momentum. Dengan tujuan utama meminimalkan langkah spekulatif. Sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa seluruh konten dalam video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi dan pembelajaran. Video ini bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Setiap keputusan investasi memiliki resiko dan tanggung jawab masing-masing, sehingga seluruh keputusan tetap berada di tangan Anda sebagai investor. Saya berharap video ini bisa memperkaya wawasan, membantu proses analisa, serta membentuk pola pikir investasi yang lebih rasional dan disiplin. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam, menyeluruh, dan komprehensif mengenai saham PT Planet Properindo Jaya Tbk dengan kode saham PLAN. Video ini dibuat pada tanggal 15 Desember 2025 menggunakan data laporan keuangan hingga kuartal 3 tahun 2025 atau Q3 2025, harga penutupan pasar per 15 Desember 2025, mohon untuk meneliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena sangat mungkin terdapat keterbatasan atau kekeliruan dalam proses pengambilan dan pengolahan data. Video ini dibuat atas permintaan dari subscriber @hasanrolf2719. Profil perusahaan dan gambaran umum bisnis. PT Planet Properindo Jaya Tbk didirikan pada tahun 2003 dengan moto "We don't build buildings, but we create lifestyle and value". PLAN merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di sektor properti, akomodasi, manajemen perhotelan. Berbeda dengan pengembang properti konvensional yang fokus pada jual putus aset, PLAN mencoba mengembangkan konsep lifestyle dan hospitality dengan orientasi jangka panjang pada pengelolaan aset. Kedepan, PLAN juga menargetkan pengembangan layanan, bantuan teknis dan prapembukaan hotel, manajemen operasional harian, penjualan dan pemasaran, fokus pada hotel, resort, villa, dan apartemen. Insight awal investor. Model bisnis ini secara teori menarik karena berpotensi asset light, lebih stabil jika okupansi tinggi, margin jangka panjang bisa lebih baik. Namun dalam prakteknya, model ini sangat bergantung pada skala, efisiensi, dan konsistensi okupansi. Struktur kepemilikan saham dan kontrol perusahaan. Komposisi pemegang saham PLAN saat ini adalah sebagai berikut. PT Wahana Tata Bangun, kepemilikan 66,85%, pemegang saham pengendali. Masyarakat non-warkat, kepemilikan 30,3%. Direksi dan komisaris atau manajemen, kepemilikan 2,85%. Analisa tata kelola GCC. Beberapa poin penting bagi investor. 1. Kepemilikan pengendali sangat dominan. 2. Keputusan strategis perusahaan sangat terpusat. 3. Kepemilikan manajemen relatif kecil. Dalam perspektif value investing, skin in the game management masih minim. Investor publik perlu ekstra waspada terhadap kebijakan perusahaan. Kondisi valuasi saat ini. Mari kita masuk ke aspek valuasi. Market capitalization sekitar 41 miliar rupiah. Enterprise value sekitar 64 miliar rupiah. Price to book value PBV 0,75 kali. Price to earnings ratio atau PER minus 4,95 kali. Interpretasi valuasi. PBV di bawah 1 menandakan saham diperdagangkan di bawah nilai buku. Secara aset terlihat murah. Namun PER negatif menunjukkan perusahaan masih mencatatkan kerugian. Ini penting, saham Planet murah secara angka tetapi belum murah secara kualitas. Analisa profitabilitas atau inti masalah PLAN. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Margin Q3 2025, gross profit margin 24,67%, operating profit margin minus 45,72%, net profit margin minus 62,25%. Penjelasan sederhana, artinya secara operasional dasar, bisnis masih menghasilkan margin. Namun beban operasional, administrasi dan non-operasional sangat besar. Setiap Rp100 pendapatan, perusahaan justru kehilangan Rp64. Ini menunjukkan struktur biaya tidak sehat, skala bisnis belum optimal, belum terjadi efisiensi operasional. Kinerja pendapatan dan laba. Pertumbuhan pendapatan YoY Q3 4,53%, pertumbuhan EPS YoY minus 1.121%,
Pendapatan memang tumbuh, namun pertumbuhannya sangat tipis. Kerugian justru membesar. Untuk growth investing, PLAN belum memenuhi kriteria saham growth. Efisiensi operasional. Menariknya, jika kita lihat efisiensi operasional, Days Sales Outstanding 3,08 hari, Receivable Turnover 29,55 kali, Days Inventory 6,80 hari. Ini menandakan penagihan piutang sangat cepat, persediaan tidak menumpuk, operasional harian relatif rapi. Artinya, masalah PLAN bukan di operasional dasar, tetapi di profit model dan struktur biaya. Likuiditas dan resiko keuangan. Ini bagian peringatan keras. Current ratio 0,08, quick ratio 0,05, cash 0 rupiah, utang jangka pendek 23 miliar rupiah. Artinya, aset lancar jauh lebih kecil dari kewajiban lancar. Perusahaan sangat rentan terhadap tekanan cash. Walaupun DER 0,42 masih moderat, financial leverage 1,47. Likuiditas adalah resiko terbesar PLAN. Free cash flow positif tapi perlu hati-hati. Free cash flow Q3 2025 positif 7 miliar rupiah. Ini terlihat positif, namun FCF 1 kuartal belum mencerminkan keberlanjutan. Bisa bersifat sementara, investor jangka panjang tidak boleh hanya bergantung pada free cash flow sesaat. Resiko kebangkritan, Altman Z-Score. Altman Z-Score original 0,28, Altman Z-Score modified minus 0,60. Interpretasi, di bawah 1,8 itu zona distress, PLAN berada jauh di zona bahaya. Secara statistik, PLAN beresiko tinggi secara finansial. Performa harga dan momentum pasar. Year to date, positif 64,29%, 1 tahun positif 43,75%, 3 bulan minus 16,36%, 52-week low and high 26,82%. Maknanya, saham sempat mengalami rally kuat, namun terjadi koreksi signifikan dalam jangka pendek. Kenaikan harga belum didukung fundamental sehingga bersifat momentum dan rentan koreksi lanjutan. Sintesis value, growth, dan resiko. Dari perspektif value investing, fundamental laba lemah, likuiditas sangat rendah, aset relatif murah. Dari perspektif growth investing, pertumbuhan pendapatan minim, belum ada turnaround laba. Dari perspektif resiko, Altman Z-Score sangat rendah, cash hampir nol, ketergantungan refinancing tinggi. Kesimpulan, saham Planet bukan saham untuk investor konservatif. Karakter saham Planet, high risk, turnaround speculative play, sangat sensitif terhadap sentimen. Saham ini lebih cocok dipantau bukan dijadikan core portfolio. Jika suatu hari, laba mulai positif, likuiditas membaik, skala bisnis meningkat, barulah PLAN layak masuk radar investor jangka panjang. Demikian analisa fundamental mendalam saham PT Planet Properindo Jaya Tbk. Semoga video ini membantu teman-teman lebih objektif, lebih rasional, tidak mudah terbawa euforia pasar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Saham Cuan. Terima kasih sudah menonton.